Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kode-kode yang saya gunakan dalam pembuatan web saya yang berjudul Platform Lowongan Kerja dan Magang bagi Mahasiswa. Nah, sebelum itu saya perlihatkan dulu untuk tampilan web saya. Nah, tampilannya yang pertama itu seperti ini. Nah, tampilan yang pertama ini adalah tampilan yang sudah saya perbaiki dari video yang sebelumnya. Karena menurut saya di video sebelumnya itu tampilannya kurang menarik dan juga saya kurang terlalu suka. Nah, ini hasil yang sudah saya perbaiki dengan tampilan seperti ini. Dan saya cukup puas dengan hasilnya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagian login saya dulu ini. Nah, di sini ada bagian masuk. Untuk tampilan yang utama saya ini sudah saya kasih nama dengan file bernama index.php. Selanjutnya di sini ada form login, di mana ini juga input di dalam di indeks itu. Jadi dia akan bersebelahan seperti ini. Dengan nama masuk, silakan login ke akunmu untuk untuk mulai mencari magang. Di sini kita seperti biasa bisa masukkan email kita, kata sandi, dan bisa diklik masuk. Nah, di sini juga saya mempunyai, jika Anda belum mempunyai akun, Anda bisa daftar di sini. Nah, akan memiliki tampilan seperti ini, kita bisa mendaftar sebagai mahasiswa ataupun sebagai perusahaan yang memberikan lowongan pekerjaan. Di sini saya akan contohkan kita mendaftar sebagai pengguna. Di sini bisa kita kasih nama misalnya dengan nama hmm, Ricky dan emailnya Ricky. Kata sandinya 1, 2, 3, 4, 5. Ini asal ini opsional, jadi diisi juga apa? Diisi tidak, diisi bagus dan diisi juga tidak apa. Nah, di sini kita bisa pilih statusnya, bisa bukan mahasiswa ataupun mahasiswa. Di sini kita wajib membuat foto profil, contohnya ini teman-teman. Bisa langsung kita klik daftar. Nah, setelah daftar, kita akan diarahkan untuk masuk ke sini teman-teman. Nah, untuk itu kita bisa masukkan email yang tadi sudah kita daftarkan dengan namanya Ricky Gmail.com dengan kata sandi 1, 2, 3, 4. Langsung kita klik enter dan akan langsung menuju tampilan kita mencari lowongan kerja ya teman-teman. Nah, itu untuk tampilan si penggunanya. Bagaimana dengan kode-kode yang saya gunakan dalam pembuatan web ini. Seperti itu, kita akan menuju Visual Studio Code. Nah, ini tadi yang saya jelaskan bagian indeks, yang mana ini kan bagian kiri tadi itu penjelasannya, dan ini bagian kanan itu adalah bagian form login kita tadi. Nah, selanjutnya tadi kan ada dengan nama, dengan form daftar. Form daftarnya seperti ini, kode-kodenya itu biasa teman-teman, tidak ada yang berbeda dari maksudnya. Nah, ini dia formnya. Ini tadi bagian atas bersama itu CSS dan bagian bawah sini adalah untuk HTML ya teman. Di sini saya akan menjelaskan proses daftar dulu ya teman. Nah, di proses daftar ini yang pertama itu ada input yaitu untuk koneksi ke database-nya. Dan di sini kita ada post yaitu dengan nama daftar user. Nah, selanjutnya sini ada nama lengkap yaitu post juga, email ataupun post gitu teman-teman. Terus ini untuk password kita hash supaya tidak diketahui. Nah, ini password juga ada ini supaya passwordnya aman. Ada institusi yang tadi, statusnya itu sebagai apa tadi. Nah, terus hasil daftarnya ini yang tadi sudah kita masukkan semua itu, kita insert itu yaitu kita masukkan ke dalam tabel pengguna. Nah, tabel pengguna itu yang mana? Nah, di sini kan ada nama
Ini nama database saya magangin. Tadi kan insert into pengguna. Nah, hasil daftar setelah kita daftar tadi itu akan dikirim ke tabel pengguna ini ya. Itu tadi ini teman-teman Ricky@gmail.com dan passwordnya sudah kita hash. Terus institusinya tadi kan kita kosongin dan kita memilih status sebagai mahasiswa dan tanggal daftar tadi kita. Nah, kita akan kembali lagi ke Visual Studio Code-nya. Nah, ini kan insert into pengguna yang dimasukkan ke pengguna itu yaitu nama lengkap, email, password, institusi, statusnya. Dengan value yaitu nama, email, password sesuai dengan yang tadi teman-teman. Nah, terus setelah dia nanti berhasil masuk ataupun daftar sukses, dia akan dikembalikan ke indeks tadi yaitu untuk kita melakukan login. Nah, begitu juga untuk di daftar perusahaan yang atas ini tadi sebagai pengguna, yang ini perusahaan. Yang tadi kan ada untuk di daftar perusahaan, ada nama perusahaan, emailnya, passwordnya, dan website dari perusahaan itu dan deskripsi tentang perusahaan. Dana ini untuk insert infonya sama seperti yang di atas tadi, mengikuti hasil urutan daftar tadi, teman-teman. Dan kalau nanti daftar berhasil, dia akan dikembalikan ke indeks juga untuk kita melakukan lagi. Ya, mungkin itu kode untuk kita proses daftar itu menginputkan data-data itu masuk ke dalam tabel yang ada di database. Selanjutnya kita kan ada tadi kita login. Setelah daftar kita diwajibkan login untuk memasuki tampilan mencari pekerjaan kali teman-teman. Dan di sini saya kasih nama dengan filenya proses login ke PHP. Nah, di sini ada juga include-nya sebagai koneksi ke database-nya. Nah, selanjutnya ini ada servernya itu request method post. Jadi dia untuk menangani login saja dengan email yaitu dan password email juga. Nah, sini ada select bintang from pengguna where email. Jadi dia akan mencari yaitu men-select di mana yaitu di pengguna atau pengguna yang tadi saya tampilkan terus where di email. Ya. Selanjutnya di sini ada juga password verified. Itu passwordnya itu tadi sudah di hash sama yang teman-teman. Demonstrationnya user ID, user ID, session email, session nama, session role. Ya, seperti itu. Kalau ini untuk tadi rola itu kita belum punya itu, nanti bisa kita tambahkan. Nah, sini kan kita coba cari di tabel pengguna. Kita kan tadi untuk login, kita akan memasukkan email. Nah, selanjutnya email itu akan diproses, bukan diproses, kita masukkan, terus kita masukkan passwordnya. Nah, kalau passwordnya itu betul, dia akan mengambil data-data itu dari tabel pengguna tadi, yaitu ada di user ID-nya, email, nama, ini role tadi, karena kita belum punya, jadi ini yang diambil. Nah, dan kalau itu berhasil, dia akan diarahkan ke header, yaitu lokasinya di kerja.php. Nah, kalau tadi ada yang salah, dia akan menampilkan password pengguna mahasiswa Anda semua. Nah, jika tidak ditemukan di pengguna ataupun di login kita pengguna tadi, kita bisa cek di perusahaannya. Yaitu sama juga seperti di pengguna tadi, select bintang from perusahaan where email. Nah, dia akan kita memasukkan email dan passwordnya dan jika itu benar, kita akan login perusahaan yaitu dia akan mengambil ini company ID-nya, email, nama perusahaan, role perusahaan. Cara kerjanya sama kayak yang pertama tadi, nggak berbeda teman-teman. Dan kalau berhasil kita login sebagai perusahaannya, dia akan diarahkan ke perusahaan PHP yang dimana itu memiliki tampilan berbeda untuk pengguna dan perusahaan, yang dimana pengguna untuk mencari pekerjaan, perusahaan sebagai pemberi pekerjaan. Nah, seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kita kali ini, karena saya hari ini hanya
menjelaskan tentang tampilan login saya dan juga kode-kode yang saya gunakan dalam memasukkan hasil inputan daftar login tadi ke database-nya itu teman-teman. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Tunggu saya di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.